Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, di video kali ini aku mau bahas lagi hangat banget ya. Kalian pasti tahu Citayam. Kenal gak sama abongi sama kurma, ya kan? Penasaran apa yang aku mau bahas? Karena sebagai orang Surabaya, ternyata Surabaya juga punya Citayam versi lokal, versi Surabaya. Ya, Citayam juga lokal sih. Tunjungan Fashion Week di tanggal 24 Juli 2022 hari ini sebenarnya. Tapi nggak tahu ya nanti ngeditnya gimana. Nah, penasaran nggak apa yang aku temukan? Jadi aku kayak menemukan beberapa dampak positif dan negatif ya. Namanya dampak, nggak negatif semua, nggak positif semua kan. Buat kalian penasaran, jangan lupa sebelum video ini di like, di subscribe, dan di share komen. Sebenarnya sebelum acara Tunjungan Fashion Week ini yang ada di Jalan Tunjungan Surabaya, kemarin sempat ada yang viral beberapa selebgram di Surabaya yang contohin Citayam, karena mereka mungkin kayak dianggap pelopornya ya kali ya di Surabaya. Sebenarnya banyak sih yang ide kayak gitu. Nah tapi sayangnya menurut aku ya, jujur li, kayak Surabaya kan kota pahlawan, bener nggak? Surabaya itu kota pahlawan, setuju apa enggak? Kalian tulis di komentar. Terus yang viral itu, mohon maaf nih, aku nggak menyalahkan mereka ya. Gini, aku selalu ngomong tulang lunak besti, kayak gimana ya? Iya, tulang lunak. Sebenarnya mereka nggak salah, mereka juga nggak pengen dilahirkan jadi yang bertulang lunak. Nah, kalian ngerti lah ya maksud aku. Bukan pelangi ya, tapi tulang lunak. Ngerti kan bedanya ya? Cuman takutnya ketika ada anak kecil yang nonton, apalagi kan mindset anak sekarang itu kayak viral, duit banyak dari viral, iya apa enggak? Nah aku, kalian yang merasa anak sekarang pun anak dulu pun juga mikirnya kayak gitulah pasti kebanyakan. Nah takutnya nih ada beberapa orang, misal dia emang udah punya bibitnya untuk menjadi tulang lunak ya, ngerti kan ya, maksudnya ada hormon yang lebih, misal dia cewek hormonnya banyak cowoknya, akhirnya dia agak kecowok-cowokan atau sebaliknya gitu kan. Kalau di orang tua gak bisa ngontrol mereka 24 jam dong, iya kan. Kalau tiba-tiba mereka lihat kayak gitu, terus mereka mikir, oh aku gak usah sekolah, aku kayak gini aja aku bisa ngasihin duit dengan viral, orang jadi ngerti aku. Nah itu coba kalian pikir, orang tua yang udah kayak, misal dia udah tahu anaknya itu kekurangannya di sana, mereka berusaha untuk meluruskan, tapi ketika melihat kayak gitu, iya kan, kayak bisa ditiru itu contohnya. Cuman positifnya menurut aku kayak orang bisa jadi lebih dirinya sendiri, terus bisa kayak fashion, terus nggak takut sama warna-warna yang nabrak, terus tempat buat foto itu nggak harus di tempat-tempat yang bagus, nggak harus di luar negeri, ternyata di kota kita Surabaya juga bagus, kayak konsepnya kayak street gitu kan. Menurutku emang bener sih, positif. Jadi kayak generasi muda itu semakin kayak mengeluarkan jati diri mereka, mengeluarkan kayak kemampuan mereka tanpa malu-malu, tanpa ragu. Cuman ya itu harus dipikir lagi dan dipertimbangkan kira-kira mana yang pantas diviralkan dan nggak pantas untuk diviralkan. Paham ya, di sini kalian nilai sendiri maksudku. Terus selain itu dampaknya ya, menurut aku kan di sana pasti banyak banget yang nonton. Dan di sana setahu aku Jalan Tunjungan tuh kayak kiri kanan pada kafe, ada yang bisa makannya di jalan, ya kan ada food streetnya kan. Makannya di jalan, maksudnya makan sambil jalan gitu loh. Itu tuh kayak banyak lah, nggak mungkin enggak. Misal pun ada, walaupun sedikit, setidaknya 20% mereka pasti buang sampah sembarangan. Walaupun di sana sudah ada tempat sampah, pasti mereka banyak banget yang buang sampah sembarangan. Kota Surabaya mungkin kotor enggak? Iya enggak? Kalian nilai, itu menurutku ya, tapi nggak tahu kalau menurut pendapat kalian. Terus aku juga sempat baca-baca sebenarnya, ada salah satu akun gitu, YouTube, TV One kalau nggak salah, dia tuh nampilin gitu, terus aku baca nih iseng-iseng komentarnya nih, kalian dengar. Tiris, malu liatnya, ini kota pahlawan, inget itu. Bener nih, ini kayak aku yang ngomong tadi di awal, ini sepemikiran banget sama aku. Surabaya itu tagline-nya adalah Surabaya itu kota pahlawan. Apa ini akhir zaman ya, Wak? Kalian inget nggak tanda-tanda akhir zaman? Nggak bisa ya, aku juga bukan orang Islamic Center, tapi ya kalian pikir sendiri, bener-bener kayak makin banyak orang yang berlawanan dengan kodrat mereka, tapi itu makin di depan. Kayak contohnya aku aja wes, aku kayak bajunya terbuka. Makin banyak orang yang macam aku kayak gini, yang otaknya dondo suka pakai baju terbuka, seksi, padahal itu dilarang sama agama gitu. Jadi ini mencontohkan ke diriku sendiri. Ini juga kan kata-kata yang bilang, anjrit, odong-odong udah berani tampil, rusak alat generasi penerus kalau dibiarkan. Enggak juga sebenarnya, tapi juga bisa merusak sih. Tapi kalau dibilang soal akhlak, kita nggak ada yang tahu akhlak masing-masing ya. Itu kayak
urusan kita sama Tuhan. Cuman lebih baiknya kita mencontohkan yang seharusnya dicontohkan, bukan mencontohkan yang seharusnya tidak dicontohkan, gitu nggak sih? Gitu. Kalau dibilang alat, enggak, karena alat itu tiap manusia urusannya masing-masing sama Tuhan. Tapi alangkah baiknya jangan contohkan ke orang-orang yang belum tahu atau belum ngerti dan belum bisa memilah-milih. Nah, ini juga ada yang komentar, ini dari sisi orang tua yang tadi udah aku khawatirkan ya. Setelah lihat fenomena SCBD dan video ini, saya semakin mantap untuk membawa anak saya lingkungan pondok pesantren. Heran aja gitu, kenapa yang lunak-lunak kayak gini diviralin? Coba ditanyain yang viralin. Sebenarnya yang viralin pun dia nggak tahu, karena banyak interest dari orang-orang yang melihat video itu, makanya mereka viralin. Atau emang udah ada kayak channel dalamnya biar bisa masuk ke sana, aku juga nggak ngerti ya. Kan bisa aja kan kalau sesama yang udah tenar kayak udah punya nama lah, mereka kayak aku mau bikin konten ini nih, bantuin gini, itu kayak wajar banget kan di dunia entertain. Tapi bisa juga karena emang banyak interest dari orang-orang yang suka nonton itu, akhirnya diangkatlah biar viral gitu guys. Terus kalau soal dibawa ke pesantren, kembali lagi sebenarnya nggak menjamin ketika anak di pesantren bakalan lurus nih hidupnya, nggak semua. Pasti kayak itu kembali lagi ke anaknya masing-masing, kembali lagi ke pola pikirnya anaknya, ke cara orang tuanya mendidik dan memberi pengertian kepada anaknya. Karena gini loh, kalau misal di pesantren pun nggak melulu bener agamanya diajarin yang nih gini nih, kayak gini harus kayak gini. Tapi ketika kita nggak tahu anak itu ngeberontak atau kayak gimana, akhirnya malah melenceng. Nih ada yang bilang, aku suka penampilan anak-anak ABG yang pakai baju tahun 80-an, lebih natural dan apa adanya. Kalau kayak gini kesannya seperti tulang lunak. Lalu apa yang dicontohkan? Gini sih, sebenarnya kalau lebih suka baju tahun 80-an atau enggak itu kayak selera masing-masing. Cuman aku setuju sama komentar orang ini yang dia bilang, lalu apa yang dicontohkan? Apa sebenarnya dicontohkan? Tolong dikontrol mana yang tepatnya buat dicontoh, mana yang enggak. Kalau kalian ada di sebagai public figure, seharusnya kalian mencontohkan mana yang harus dan mana yang enggak. Aku mau ngingetin kodrat tapi lebih kayak pilihan orang masing-masing dong kak. Cuman kembali lagi, kalian tuh jangan lupa kalian dilahirin kayak gimana guys. Aku juga bukan orang yang Islamic Center yang kayak wow, aku agama banget, enggak, aku juga banyak salah. Aku cuma mengingatkan, jangan lupa sama kodratnya ya. Jadi kalau kalian nonton video itu, atau gak cuma video itu sih, banyak banget sebenarnya. Cuman ini kan aku bahasnya karena aku yang merasa aku ada di Surabaya gitu kan ya. Jadi kayak lingkungan langsungku yang kayak begitu. Please kembalilah ke kodrat kalian. Jangan beranggapan gak apa-apa aku kayak gini aku bisa jadi cuan, dengan kayak gini aku bisa kaya. Bener kamu bisa kaya, kamu bisa cari cuan, kamu bisa viral. Tapi diingat lagi, please jangan membawa efek buruk ke orang-orang yang gak ngerti dan belum ngerti. Tapi sumpah sih sebenarnya sama Citaem aku salut banget ya. Itu bener-bener anak yang bukan dari selebgram. Bener-bener mereka tuh niatnya bikin konten aja gitu loh. Mereka tuh gak ada niat buat terkenal awalnya kan. Maksudnya mereka juga nggak tahu bakalan se-viral ini sampai kota-kota lain niru. Nah mungkin, tapi tadi aku sempet lihat nih video dari temen aku ya. Videonya nanti aku insert. Tunjungan ditutup aja lah. Kasihan ini kalau nggak ditutup. Kasihan para pengguna jalan. Terima kasih. Sebenarnya aku setuju nggak setuju sih kalau dibilang tunjungan itu gara-gara fashion week, bukan fashion sih, gara-gara orangnya. Sebenarnya kita nggak bisa nyalain fashion weeknya ya. Gara-gara kelatahan orang-orang zaman sekarang itu bikin macet parah, sangatlah macet. Itu kayak ngeganggu aktivitas lalu lintas. Tapi kembali lagi, kita di sana kan gak cuman orang-orang yang sindrom itu, gak enak ya, orang-orang yang lata itu, tapi juga ada orang-orang yang cari mata pencarian di sana. Contohnya kayak toko-toko kelontong, kafe-kafe di sana lah ya. Terus kayak toko-toko di street foodnya. Terus belum lagi abang-abang yang jualan di pinggir-pinggir. Itu kan nutup kayak rezekinya. Mungkin saran dari aku ada kayak jam-jam tertentu yang boleh, atau misal bisa dibuat kayak seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Jadi kayak gak apa-apa tetap ada, tapi jangan kayak setiap hari gitu loh. Itu bener-bener ngegengges. Contohnya aja tuh kayak misal Car Free Day lah. Menurutku kayak sistemnya Car Free Day tuh udah bagus banget. Dia meskipun padat rame orang, tapi ada jam-jam tertentunya. Nah menurutku kayak gitu aja sih. Karena ya kalau kalian tahu, Jalan Tunjungan tuh bener-bener kayak jalan pusat gitu loh guys. Mau kemana-mana juga lewat sana. Mau ke mall, kalau kita yang dari arah sananya juga harus lewat sana gitu kan. Jadi tolong ngertiin, jangan cuma karena kelatahan kalian.
Sekian video dari aku. Sekali lagi aku ingetin ke semua, video ini nggak ada bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak ataupun kayak gimana. Ini pure bener-bener opiniku, karena kan setiap manusia boleh beropini tapi tidak boleh merugikan orang lain. Karena aku lihat sih banyak banget kayak pro dan kontra pada video yang sempat aku lihat itu. Jadi kayak tertarik aja, tertantang buat opiniku tuh kayak gini loh. Saran dari aku emang yang tadi aku udah bilang, mungkin bisa dijadwalin. Terus please nanti walaupun kalian rame dengan kayak acara di tunjungan itu, meniru kita ya, foto-foto ala-ala gitu, please tetap kebersihannya dijaga. Jangan sampai kalian buang sampah sembarangan. Elingo Surabaya tuh wis resik re. Ilingo jasai Burisma pada waktu itu. Karena kan kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Apalagi yang sering keluar tuh lebih kayak kaum milenial kan. Para mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak pasti di rumah kebanyakan sekarang. Terus dijaga lagi, jangan sampai bikin macet. Lebih dijadwal pemerintah, please kasih kebijakan gitu biar warga lain tidak merasa terganggu. Seenggaknya meskipun ada, itu sangat positif sebenarnya, bisa ngembangin warga-warga Surabaya, ngumpulin beberapa orang-orang yang aktif sebagai konten kreator di sana. Ya bisa dijadwal kembali yang aku bilang tadi. Terus please wujudin Surabaya sebagai tagline-nya guys, kota pahlawan. Sekian video dari aku. Buat kalian yang pengen kritik dan saran, kalian bisa langsung aja tulis di komentar bawah. Atau nih kalian pingin aku bikin video tentang apa lagi, kalian juga bisa langsung tulis di komentar bawah. Kalian bisa langsung DM aku di Instagram aku. Terus kalau kalian mau tips-tips diet, bisa langsung ke TikTok aku. Thank you.